Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim. Ya Razzaqu ya Karim. Iftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Bab salatil jamaah wal imamah. Bab salat jamaah dan menjadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Muttafaqun alaih. Wa huma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi 25 juz'ah. Wa kadza lil Bukhari an Abi Sa'id wa qala darajah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih afdal dari salat sendirian 27 derajat. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, ya ada Bukhari Muslim juga, dikatakan salat berjamaah lebih afdal dari salat sendirian 25 bahagian. Ada yang dari Bukhari, dari Abu Sa'id Al-Khudri 25 derajat. Ya, salat berjamaah lebih afdal dari salat sendirian. Yang pertama 27 derajat. Riwayat yang kedua 25 derajat. Minimal salat berjamaah ini kata ulama afdal dari salat sendirian 27 atau 25. 25 derajat itu apa maksudnya? Ini macam kalau menafsirkan beda 25 dengan 27. Ada yang menafsirkannya beda salatnya, ada yang menafsirkan berbeda penafsiran. Kalau yang mengatakan beda salatnya 25 itu seperti salat sir, salat zuhur, salat asar itu 25 derajat, sedangkan salat jahar 27 derajat. Ya. Ada yang mengatakan salat zuhur, maghrib, isya, subuh 27. Ya. Ada yang mengatakan 25 itu zuhur, asar, dan maghrib, 3 sholat, dan 27 derajat itu isya dan subuh. Karena 2 sholat itu sholat yang sulit bagi orang munafik mengerjakannya, isya dan subuh, maka pahalanya lebih besar. Tetapi pendapat yang lain mengatakan 25 dan 27 itu tidak mengenai salat apanya. 25 itu adalah kelipatan dari 27. Barang siapa yang salat berjamaah pahalanya 27 sampai kepada 25 kali apa ganda. 27 kali 27 kali 27 kali 27 sampai 25 kali lipat. Masya Allah. Nah itu ya. Jadi 27 pangkat 25. 25 itu adalah pangkat ya. 27 pangkat 25. Itu berapa lagi Pak? Nggak tahu. Masya Allah. Itu besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang sholat berjamaah. Rugi kalau tidak sholat berjamaah. Bukan hanya 27 ketinggalan ya, tapi derajat 25 itu ketinggalan. Masya Allah. Kalau 27 pangkat 2 berapa?
Iya, 27 kali 27 berapa Pak itu? Itu 2W. Ini 25. Ya, Masya Allah. Jadi menafsirkan hadis 25-27 ini ada banyak tafsirnya. Di antara tafsirnya itu tadi 27 dan 27, 25. Masya Allah khair. Allah Maha Pemurah ya, Allah Maha Pemurah. Yang Allah kasih pada hambanya ini masih sedikit. Ini masih sedikit. Sedangkan pahala yang Allah siapkan pada hambanya ini Masya Allah. Maka itu dikatakan bahwa nikmat surga itu tak ada bandingan di dunia ini. Nikmat surga itu tak ada bandingan di dunia ini. Ya, di gambarannya nampak gambaran dikit tapi sesungguhnya nikmat surga tadi tak dapat kita bayangkan besarnya. Masya Allah. Ini pahala sholat 27 plus 25 derajat itu kalau dihitung-hitung pening berapa ya? 27 pangkat 25. Satu sholat. Masya Allah. Allah berikan pada kita, pada orang menjaga sholat berjamaah ini. Maka insya Allah kita hari ini berniat sampai saya meninggal dunia saya akan jaga berjamaah. Ya, saya akan menjaga berjamaah, insya Allah. Apapun penyakit saya, ya, kalau kita masih bisa berdiri, masih sadar, ya, berjamaahlah. Nabi dikatakan bahwa sholat berjamaah terus. Ada Nabi yang tidak sholat berjamaah, ada berapa? Sekitar 3 hari. Nabi tidak berjamaah itu sekitar 3 hari. Sebelum Nabi meninggal dunia, ya 3 hari Nabi sholat sendirian. Kenapa? Karena Nabi SAW pingsan. Ya, waktu sholat berjamaah itu Nabi tidak bangun. Ya, Nabi nggak bangun. Sebelumnya Nabi bangun, sholat jamaah Nabi bangun, maka Nabi pergi ke masjid. Dia papa 2 orang. Nabi tak mampu berjalan, tak bisa berjalan. Nabi dipapa 2 orang duduk dalam masjid. Awalnya Nabi bisa jadi imam. Kemudian Nabi jadi makmum. Nabi jadi makmum. Siapa imamnya? Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu. Nah, setelah itu Nabi tak mampu lagi. Kenapa nggak mampu? Bukan Nabi bangun, Nabi nggak bangun. Bukan Nabi nggak sadar, ya. Nabi SAW terbaring pingsan. 3 hari itu Nabi ketika sholat berjamaah terbaring pingsan. Maka sahabat menunggu lama, menunggu Nabi belum terbangun juga. Maka sahabat sholat sendirian, sholat jamaah sendirian tanpa Nabi. Itu selama 3 hari 3 malam Nabi sholat sendirian. Jadi kalau bisa dihitung sholat sendirian Nabi seumur hidup Nabi berapa? 15 kali sholat. Hanya 15 kali sholat 3 hari. Nah, terakhir Nabi meninggal pagi-pagi hari Senin setelah subuh. Ya, setelah subuh waktu duha, waktu matahari terbit, tak lama itu Nabi meninggal dunia. Paham Pak ya? Jadi perkiraan Nabi meninggal saat itulah. Tetapi Nabi sholat, ingat 15 sholat itu Nabi tidak berjamaah. Nabi tidak berjamaah di masjid. Nah, berarti kita baca hadis itu betul-betul Pak ya, baca hadis itu. Nabi berjamaah terus. Kapan Nabi berjamaah? Dalam hidupnya Nabi berjamaah terus. Nah, ada ulama-ulama menerangkan bahwa Nabi tidak berjamaah. Kenapa? Karena Nabi enggak sadar, tidak sadar.
Jadi boleh kita untuk tinggal berjamaah, boleh Pak. Kapan? Nah, ketika kita nggak sadar. Ketika kita nggak sadar boleh nggak jamaah. Masya Allah. Ada ikut Nabi betul, ikut Nabi SAW. Masya Allah. Itu seorang Nabi, ya, seorang Nabi. Ya. Jadi kesibukan dunia kita apapun, sibuknya bagaimanapun, ya, kalau bisa berjamaah. Insya Allah, semoga Allah berikan kepada kita hak taufik ini. Ada yang mengatakan ini 27 sholat berjamaah, ya, 25 itu kelipatannya. Ada yang mengatakan kalau jamaahnya banyak maka lipatannya 25. Oke Pak ya. Tetapi zaman sekarang ini masjid-masjid banyak yang kosong. Masjid banyak yang kosong. Sehingga ulama zaman sekarang mengatakan sholat di masjid kamu sendiri lebih afdal ketimbang sholat di masjid ramai. Sholat di masjid kamu sendiri itu lebih afdal ketimbang sholat di masjid yang ramai jamaahnya. Kita datang ke masjid kita yang ada imam, yang ada hanya muazin dewan cuman. Kita datang 2 orang, cuma 2 orang yang ada, cuma 2 orang yang ada. Sholat berdua cuman. Kalau masjid itu masjid agung, wah ramai kan. Maka saya sering sholat di masjid itu. Bagaimana Pak? Kita lanjut itu tidak. Kita sholat di masjid kita. Sholat di masjid kita. Walaupun jamaahnya 2 orang. Di masjid agung 200 orang. Berapa jamaah? 200 orang. Salat berjamaah di masjid kita lebih afdal karena apa? Karena kita menghidupkan jamaah di kampung kita. Kita hidupkan jamaah di masjid kita. Jadi kita Masya Allah besar pahalanya karena menjadi tanggungan bagi semua orang. Kalau kita nggak datang ke masjid, maka tak ada jamaah. Kalau datang ke masjid maka jamaah ada di kampung itu. Masya Allah. Khair Pak ya. Jadi sebaiknya kita nih berjamaah di masjid masing-masing. Di masjid masing-masing. Zaman sekarang ini ada sekelompok orang yang jago jamaah tetapi di masjid lain. Ya, di masjid orang lain. Di mana ada jamaah, nah situ dia. Itu bagus, tetapi fikihnya berbeda. Kata ulama zaman sekarang yang terbaik adalah menghidupkan jamaah di masjid kita sendiri. Masjid kita sendiri. Masya Allah Pak ya. Khair. Semoga Allah berikan kepada kita taufik untuk dapat berjamaah ini insyaallah. Jadi hadis yang kedua, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtataba thumma amura bis salati fayu'dhana laha thumma amura bir rajulan fayumman nasa thumma ukhalifu ila rijalin la yashhaduna salata faharriku alaihim buyutahum walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu la yajidu araqan saminan amir mamataini hasanatain la syahidal isya muttafaqun alaih. Dari Abu radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, demi zat yang jiwaku di tangannya. Ini sumpah, Nabi bersumpah ya. Demi Allah, aku ingin memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar. Nabi SAW ingin perintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian dibakar itu, kemudian aku perintahkan orang untuk sholat, diazankan, masjid azan, kemudian aku perintahkan seseorang untuk jadi imam. Ini keinginan Nabi. Nabi ingin itu. Nabi ingin azan, orang berjamaah. Ketika orang berjamaah di masjid,
Nabi SAW pergi keluar. Nabi keluar ke orang-orang laki-laki yang tidak menghadiri jamaah, tidak menghadiri jamaah sholat jamaah. Maka apa Nabi buat? Aku akan bakar mereka, aku akan bakar rumah mereka. Fa'uhariqu alaihim buyutahum, masya Allah. Aku akan bakar rumah mereka demi zat yang jiwaku di tangannya. Kalau seandainya salah seorang mereka itu mengetahui dia akan mendapatkan arqan saminan, yaitu daging yang besar, daging yang besar sekali, atau mirmamaten hasanaten, ataupun mirmama atau dal usad, apa namanya ini, rusuk ya, nah rusuk kambing yang besar, tulang rusuk kambing yang besar, pahalonya itu ya, daging yang paling bagus tuh daging yang di situ, tulang rusuk itu ya, akan mendapatkan daging yang besar atau tulang kambing yang besar. Maka mereka akan melaksanakan sholat isya, mereka pasti datang sholat isya. Masya Allah, sholat isya itu sholat yang berat ya jamaah. Maka hadis dari Bukhari itu Nabi mengatakan, Nabi ingin ya, tapi Nabi tidak buat. Nabi ingin pergi untuk membakar rumah orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah, membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Itu keinginan Nabi. Tetapi apa? Tapi Nabi nggak pernah buat. Nabi tidak pernah buat, hanya ingin. Maka menunjukkan apa? Penting ini. Kalau Nabi buat itu, Nabi buat, maka bisa jadi sholat berjamaah itu wajib ya. Tapi karena Nabi SAW berkeinginan saja, Nabi nggak buat, maka sholat berjamaah itu ulama mengatakan sunnah, tidak wajib. Walaupun dalam hukum berjamaah itu banyak ya tafsirnya, ada yang mengatakan dia adalah rukun. Sholat berjamaah itu menunjukkan rukun, berarti kalau nggak berjamaah nggak sah sholatnya, nggak sah sholatnya, itu rukun. Ada lagi ulama mengatakan berjamaah adalah wajib. Kalau sholat sendirian, sholatnya sah, cuman berdosa. Sah, cuman berdosa. Karena berdosa dewean, sholat dewean. Ada yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah muakkadah. Seperti Imam Asy-Syafi'i, sholat jamaah adalah sunnah muakkadah. Ya, khair. Itu keinginan Nabi. Nabi ingin sekali mengumpul kayu bakar, dan waktu sholat Nabi pergi lihat orang-orang yang nggak ke masjid, maka Nabi bakar rumah mereka. Masya Allah. Ini ancaman Nabi ini bukan main-main Pak ya, bukan main-main. Kalau Nabi hidup zaman sekarang, Masya Allah, bagaimana tuh? Nabi ingin membakar rumah orang-orang yang tak berjamaah. Hari ini tak berjamaah, ketawa-ketawa gitu, masih bisa bermuka manis. Nabi ingin membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah, sehingga di masa Nabi SAW orang itu yang namanya Islam, orang Islam di mana sholat Pak? Orang Islam sholatnya berjamaah di masjid. Sehingga orang munafik, orang yang pura-pura Islam, hatinya kafir, tapi pura-pura Islam, mereka hadir berjamaah, saking takutnya. Karena masa Nabi itu orang Islam itu berjamaah salatnya, bukan salat sendirian. Masya Allah. Sehingga ada riwayat orang kafir pun ikut salat. Pernah dengar? Orang kafir ikut jamaah. Jadi Nabi salat, setelah salat Nabi lihat jamaah, adalah satu orang yang Nabi nggak pernah lihat dia. Kemudian Nabi panggil. Setelah itu dikatakan, aku mau masuk Islam,
Aku mau masuk Islam. Jadi kamu tadi sholat apa? Sholat tadi katanya aku masih kafir. Aku masih kafir belum Islam. Sekarang masuk Islam. Ini menunjukkan apa? Nabi SAW lihat ini orang ini. Orang ini datang ke masjid belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Dia datang ke masjid, lihat orang sholat, dia ikut sholat. Lihatlah keadaan orang kafir ikut sholat. Di masa Nabi orang kafir ikut sholat. Masya Allah. Kalau zaman sekarang Mak, orang Islam sendiri nggak sholat. Di masa Nabi orang kafir ikut sholat. Nah, gitu ya. Di masa Nabi itu Masya Allah hidup suasana Islam. Jadi ini suasana ini Pak, suasana yang hilang sekarang ini. Suasana berjamaah. Kita Insya Allah ikut ya, kita di kampung kita hidup berjamaah Pak ya. Kita janji pada Allah Ta'ala, ya Allah saya selama hidup ya Allah tidak akan tinggalkan sholat berjamaah. Insya Allah Pak. Ini untuk bapak-bapaknya, untuk bapak, ibu-ibu lain lagi, ibu-ibu hukumnya lain lagi, ya. Untuk bapak-bapak berjamaah, di mana? Di masjid, bukan di rumah sama anaknya, bukan sama istrinya, berjamaah di masjid. Kalau ibu-ibu berjamaah diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Jemaah. Kalau bapak dianjurkan, ibu-ibu diperbolehkan. Nah, kalau ibu-ibu tidak berjamaah, tak apa-apa. Itu tuh ibu-ibu Pak ya. Masya Allah, tapi itu bapak harus berjamaah. Oleh Insya Allah. Maka kata ulama, karena hadis ini, maka ulama-ulama mewajibkan berjamaah. Yang mewajibkan berjamaah ini hadis ini, karena risau Nabi ingin membakar rumah orang yang tak berjamaah, maka katanya berjamaah adalah wajib. Berjamaah adalah wajib. Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkad jamaah nih, sunnah muakkad. Hadis ini Nabi berkeinginan tapi Nabi tidak pernah melaksanakan. Nabi berkeinginan tapi Nabi tidak pernah melaksanakan. Masya Allah. Bapak ya, hampir jadi wajib, hampir jadi wajib. Masya Allah. Maka semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua ini yang berjamaah insya Allah. Insya Allah Pak ya, khair. Wa an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu adzkarus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr wa ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwan muttafaqun alaih. Wa anhu qala atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu laysa bi qa'idun yaquduni ila masjid farakhasallahu falamma walla wadda'ahu faqala hal tasma'u nida bis salah qala na'am qala fa'ajib rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, salat yang paling berat seorang munafik, salat yang paling berat seorang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Ini dua nih salat nih. Salat Isya dan salat subuh itu paling berat kepada orang munafik. Kenapa? Di masa itu salat Isya dan salat subuh ngapa paling berat Pak? Ngapa paling berat nih? Karena gelap. Isya dan subuh di zaman Nabi itu gelap, sehingga orang itu tidak tahu siapa sampingnya nggak tahu nggak, saking gelapnya, nggak ada lampu, sehingga tak tahu siapa sampingnya, apalagi yang jauh-jauh. Maka karena gelap tadi, orang munafik suka meninggalkan sholat. Nah itu ya, karena gelap. Kalau hari ini apa? Kita tidak sholat subuh, tak sholat isya karena malas, bukan karena gelap. Ya, karena malas. Ya Allah. Maka orang yang tinggal sholat subuh, sholat isya itu gelap kan tidak diketahui. Tak tahu dia nggak datang ke masjid.
Seandainya mereka mengetahui pahala yang Allah berikan kepada Isya dan subuh tadi, la atahuma walau habwan, mereka akan datang untuk sholat subuh tadi dan sholat Isya walaupun merangkak, datang merangkak. Ini menunjukkan bahwa sholat itu berjamaah itu penting. Walaupun datang kita merangkak ke masjid akan sholat Isya dan subuh. Ingat Pak, kalau kaki sedikit cuman sakit, pincang dikit, zuhur nggak datang, asar nggak datang, maghrib nggak, apalagi maghrib nggak datang. Masya Allah, walau habuan, walaupun merangkak, artinya apa? Tak dapat jalan kakinya, tapi jalan dengan punggungnya, ya, jalan dengan merangkak. Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala beri kepada kita taufik seperti ini ya, menjaga sholat berjamaah. Merangkak itu apa? Berjalan atas dua tangan dan dua kaki. Masyian al-yadain wa rijlain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datangnya orang buta, muslim buta, datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah aku ini ada izin untuk aku ini ke masjid, tak ada orang yang menuntun aku, untuk ke masjid, maka aku ini berjamaah itu susah, karena apa susah? Payah ke masjid." Ini masuk akal kan? Orang buta tak ada yang nuntun dia ke masjid, maka dia minta izin Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah aku diizinkan untuk tak datang ke masjid? Karena apa? Tak ada yang nuntun aku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mau diizinkan, kemudian panggil lagi. Karena Nabi mengatakan, "Apakah engkau mendengar azan?" "Engkau dengar suara azan?" "Dengar ya Rasulullah." "Azan dengar, cuma yang nuntun nggak ada." Maka Nabi mengatakan, "Kalau kau dengar suara azan, maka datanglah ke masjid. Fa'ajib, datanglah ke masjid." Masya Allah. Itu untuk orang buta tak ada yang nuntun. Orang buta nggak ada yang nuntunnya, Nabi suruh datang ke masjid. Nah, zaman sekarang kan Pak, ya Allah, itu ya menunjukkan bahwa pentingnya berjamaah. Ya, orang buta sendirian dari nuntun, asalkan mendengar suara azan, dengar, maka datang ke masjid. Masya Allah. Itu arahan Nabi SAW yang zaman sekarang ini sudah mulai jauh ya. Semoga Allah beri kepada kita taufik ya. Khair. Orang yang menjaga sholat ini, jamaah ini, maka Allah akan jaga dia. Sholat Islam ini tergantung kepada sholatnya ya. Menjaga sholat jamaah, Allah jaga dirinya. Ingat Pak ya, jangan sampai kita bermalas-malasan berjamaah. InsyaAllah. Orang buta saja yang nggak ada menuntunnya, Nabi masih suruh berjamaah, apalagi orang yang sehat. Masya Allah. Malas, ya Rasulullah, aku malas, aku kerja capek. Ada nggak alasan itu? Kerja capek, sendirian di rumah, tak ada alasan ya. Capek bagaimanapun, orang buta tadi lebih capek lagi, tak ada penuntun lagi. Masya Allah. Semoga Allah beri kepada kita taufik untuk menjaga jamaah ya. Untuk laki-laki berjamaah di masjid. Nah, untuk perempuan tadi saya bilang bahwa berjamaah itu bagus, tetapi sendirian bagus juga. Mana yang lebih afdal? Kalau laki-laki yang mana afdal? Jamaah atau sendirian? Jamaah, tuh sepakat gitu. Nah, kalau perempuan
Mana afdal bu? Apakah perempuan jamaah lebih afdal atau sendirian lebih afdal? Mana nih? Nah, itu hukumnya sama. Berjamaah atau sendirian itu tergantung suasana. Tergantung suasana. Kalau datang ke rumah, dari rumah dia ke masjid tak ada yang ganggu dia, dia aman dan tak ada yang mengganggu dia sampai dia pulang ke rumah lagi, maka afdalnya ke masjid. Afdalnya ke masjid kalau tak ada yang ganggu, tak ada fitnah yang timbul datang pergi. Kalau takut fitnah atau mengganggu, maka di rumah lebih afdal. Nah, itu ya, di rumah lebih afdal kalau perempuan itu takut terkena fitnah, ada yang mengganggu dia. Kalau tak ada yang mengganggu dia, maka ke masjid itu afdal. Itu keadaan sama. Kalau perempuan keadaan sama. Tapi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu perempuan ke masjid tidak dilarang. Perempuan ke masjid tak dilarang, diperbolehkan. Tetapi arahan Nabi untuk berjamaah ke masjid untuk laki-laki, ada hadis arahan Nabi yang mengatakan sholat berjamaah itu 2 kali lipat itu adalah untuk laki-laki, tidak ada untuk perempuan. Nah, ingat ya, arahan berjamaah adalah untuk laki-laki, tetapi kalau perempuan berjamaah ke masjid Nabi tidak melarangnya. Maka zaman sekarang ini kalau perempuan itu ke masjid aman dari fitnah, boleh dia ke masjid berjamaah. Kalau perempuan itu tidak aman dari fitnah, maka sebaiknya dia di rumah. Ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'a nidaa falam ya'tis fala salata lahu illa min udhrin. Rawahu Ibnu Majah wa Dzarqutni, Ibnu Hibban wal Hakim wa isnadu ala syarti Muslim walakin raja ba'du waqfah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mendengar suara azan tapi tak datang ke masjid, maka fala sholata lahu, maka tak ada salat baginya. Tak ada salat bagi dia kecuali dari uzur. Kecuali karena uzur. Tak datang ke masjid karena uzur baru ada salat. Tapi tak datang ke masjid kalau enggak ada uzur, fala sholata lahu, maka tak ada salat baginya. Nah, hadis ini menunjukkan seolah-olah berjamaah itu wajib. Ya, sholat sendirian di rumah tapi nggak ada uzur untuk ke masjid, maka tak ada sholat baginya. Tak ada sholat baginya. Kan Pak? Wajib nggak tuh? Wajib kan? Maka ulama tentang hukum sholat berjamaah ini ikhtilaf. Ya, sampai besar ikhtilafnya. Ya, Hambal mengatakan satu kaul di Hambal berjamaah ini hukumnya wajib. Apa hukumnya? Wajib. Kalau tak berjamaah sholatnya sah, tetapi berdosa karena tinggalkan jamaah. Masya Allah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sholat jamaah ini hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Jadi ini ikhtilaf antara ulama apa hukum sholat berjamaah. Tetapi pada masa Rasulullah orang Islam itu berjamaah, saking berjamaahnya diikuti orang munafik. Munafik itu siapa munafik Pak? Ya kita bahas ya. Munafik di zaman Nabi adalah orang yang Islam pura-pura, kafir dia, sungguh dia kafir, tapi di depan Nabi
pura-pura Islam, hatinya kafir. Maka kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di neraka paling bawah. Orang munafik di kerak neraka yang paling bawah. Fid darkil asfali minan nar. Ya. Kenapa? Karena mereka orang kafir. Orang munafik itu orang kafir. Itu zaman Nabi. Tapi zaman sekarang ada dua. Ada munafik dalam iman, ada munafik dalam amal. Nah, zaman sekarang ini kebanyakan munafik dalam amal. Munafik dalam amal. Imannya masih Islam. Percaya pada Allah, percaya pada Rasulullah, Islam. Tetapi amalnya tadi. Maka orang seperti itu sholat masih disolatkan, jenazahnya masih dikuburkan, bahkan dikuburkan dalam orang Islam masih Islam, tetapi amalnya seperti orang munafik. Jadi munafik ada dua macam, munafik iman dan munafik amal. Kebanyakan di zaman Nabi munafik itu adalah munafik iman, tapi munafik di zaman sekarang ini kebanyakan munafik amal. Paham ya? Itu keduanya ada. Jadi orang sekarang ini bukan munafik iman, munafik amal, bukan munafik iman. Ya, Masya Allah. Jadi yang enggak sholat berjamaah, kalau enggak uzur maka tidak ada sholat baginya. Insya Allah tidak ada sholat baginya. Jadi syarat jamaah adalah wajib ya. Insya Allah. Ini riwayat Daruqutni, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Syaratnya berdasarkan syarat Muslim. Insyaallah. An Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu annahu sallama ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal subhi falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza huwa bi rajulaini yal musalliya fada'a bihima faji'a bihima tar'udu faraisuhuma faqala lahumā ma man'akuma an tusalliya ma'ana qala qad shallaina fi rihalina qala fala taf'ala idza shallaituma fi rihalikuma thumma adraktuma al-imama falam yusalli fa salliya ma'ahu fa inna lakuma nafilah. Nah, ini fikih juga nih, dari Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia Yazid bin Aswad ini sholat dengan Nabi, sholat berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat subuh dengan Nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sholat subuh, Nabi lihat dua orang laki-laki tak sholat, tidak sholat. Maka Nabi panggil, maka mereka gemetar, takut, gemetar pundak mereka. Nabi berkata kepada mereka berdua, mengapa kalian tidak sholat sama kami? Mengapa kalian berdua ini tak sholat sama kami? Maka mereka menjawab, qad shallaina fi rihalina ya Rasulullah, kami sudah sholat di tempat kami. Kami sudah sholat di tempat kami. Maka Nabi mengatakan fala taf'ala, lain kali jangan diulang lagi. Mengapa? Kalau engkau sudah sholat di tempat kalian, di rihal di tempat kemah-kemah ya, rihal. Kalau sudah sholat di tempat kalian, kemudian kalian mendapati imam datang dan belum sholat imam tadi, maka sholatlah kalian berdua bersama dia, karena sholat bersama imam itu adalah bagi kalian nafilah. Apa nafilah? Sunnah. Sholat berjamaah adalah sunnah bagi kalian. Paham ya? Sudah sholat, datang ada jamaah, maka kita ulangi sholatnya oleh jamaah, maka sholat jamaah itu adalah sunnah. Yang wajib yang pertama, yang kedua adalah sunnah. Maka ini
ikhtilaf ulama, apakah setelah sholat kita boleh ulangi sholat lagi? Setelah sholat subuh sendirian boleh nggak subuh jamaah lagi? Imam Syafi'i Hambali, dua mazhab, Syafi'i dan Hambali, boleh sholat 2 kali dalam sehari semalam, subuh sendirian, kemudian ada jamaah sholat berjamaah lagi gitu, itu boleh. Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Jadi sehari 6 kali sholat, 6 kali sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang ke-6 subuh. Subuhnya 2 kali sholat. Ya. Isya 10 sholat. 1 hari 10 kali sholat, boleh nggak? 10 kali sholat. Sholat sendirian duluan, oleh jamaah. Berarti zuhur juga sendirian di rumah, jamaah. Asar juga boleh. Itu Imam Syafi'i, Hambali katakan boleh, asalkan mengulanginya ada alasan. Ulangi sholat ada alasannya. Tadi sholat sendirian, sekarang berjamaah, itu dibolehkan. Paham Pak ya? Nah, tapi Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki mengatakan sholat berjamaah 2 kali tidak boleh. Berjamaah 2 kali tidak boleh. Nah, itu kata Abu Hanifah. 1 kali satu hari, subuh sekali. Sudah subuh, walaupun sendirian, ada jamaah setelah itu, kita tidak boleh ulangi subuh. Tidak boleh ulangi sholat subuh, walaupun ulangi sendirian atau ulangi jamaah. Kalau sholat subuh yang pertama sudah sah, maka tidak boleh ulangi lagi sholat yang kedua. Paham Pak ya? Nah, itu mazhab Abu Hanifah dan Maliki. Adapun yang kita dengar di Indonesia, kita boleh kan, karena mazhab Syafi'i boleh, tapi Imam Abu Hanifah tidak boleh sholat diulangi. Masya Allah. Kemudian dalam mengulangi, apakah sholat diulangi itu menjadi sholat wajib atau sholat sunat? Sholat subuh kita sudah, yang kedua ada jamaah, ulangi jamaah, ulangi jamaah. Apakah sholat diulangi itu yang kedua, apakah jadi sholat wajib atau sholat sunat? Dalam Imam Syafi'i katakan jadi sholat sunnah. Jadi sholat sunnah. Sholat yang kedua yang diulang adalah jadi sholat sunnah, bukan sholat wajib. Nah, paham Pak ya? Jadi sholat sunnah. Sholat sunnah ikut rakaatnya. Kalau sholat zuhur 4 rakaat ikut rakaatnya. Tapi sengaja aku sholat zuhur sunnah, bukan sholat wajib. Sholat zuhur sunnah karena Allah. Sengaja aku sholat zuhur sunnah karena Allah. Itu niatnya. Yang diulangi hukumnya sholat sunnah, bukan sholat wajib. Nah, ya. Itu kita perlu belajar. Nah, kita belajar. Sengaja aku sholat wajib zuhur 4 rakaat. Tadi sudah wajib, ulang lagi ya. Iya, niatnya yang pertama sholat wajib, yang kedua adalah sholat sunnah. Saja sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar, sunnah asar 4 rakaat. Paham soal Pak ya? Itu mengulangi sholat wajib, ulangi sholat wajib itu. Masya Allah. Nah, ini ya ada berikutnya. Oke, sholat itu ada 5 kali sehari semalam. Mengulangi sholat wajib itu dua mazhab boleh, 2 lagi tidak boleh. Ya, insyaallah. An-Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu inna ma ju'ilal imam liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa la takabbiru hatta yukabbir wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka' wa idza sa'ala qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu wa idza sajada fasjudu wa
la tasjudu hatta yasjud, wa idza shalla qa'iman fasallu qiyama, wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Rawahu Abu Dawud wa dzallahu aslu fi sahihain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk jadikan imam. Imam dijadikan untuk diikutin. Imam untuk diikutin. Nah, kalau dia takbir, maka kalian takbirlah. Jangan kalian takbir sebelum imam takbir. Artinya jangan mendahului imam. Bila dia ruku, maka kalian rukuklah. Jangan kalian ruku sebelum dia ruku. Bila dia ucap sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Apabila dia sujud, maka kalian sujud juga. Jangan sujud sebelum dia sujud. Ya. Apabila dia sholat berdiri, maka sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Kalau dia sholat duduk, maka kalian duduk semuanya. Nah, ini hadisnya. Gimana Pak? Imam itu untuk diikutin, sepakat kan? Semua mazhab ini sepakat. Semua mazhab imam untuk diikutin. Apabila dia takbir, maka takbirlah kalian. Nah, apa hukum kalau makmum takbir sama imam? Takbir sama, Allahu Akbar serempak. Kalau sebelum imam takbir, jelas salat nggak sah. Salatnya tidak sah, makmumnya nggak sah. Sekarang takbir makmum sama dengan takbir imam. Apa? Kenapa? Takbirnya. Takbir yang pertama sama dengan imam, enggak lebih cepat. Sama. Makruh. Lagi sah. Kalau takbir yang pertama sama dengan imam, maka sholat yang tidak sah. Tidak makruh, tidak sah, haram. Untuk takbir yang pertama Allahu Akbar dalam Imam Syafi'i dan jumhur ulama Imam Syafi'i, Ahmad Hambal dan Imam Maliki, 3 mazhab. Takbir yang pertama yang wajib ya, yang takbir ihram itu wajib setelah takbir imam. Allahu Akbar setelah roknya bar, setelah roknya imam baru a-nya kita mulai. Allahu Akbar. Kalau kita Allahu kita Allahu Akbar nggak sah, nggak suka. Sebelum roknya imam sempurna akbar, roknya imam sah, baru kita sempurnakan Allahu Akbar. Kita baru boleh mengucapkan takbir Allah kapan? Setelah roknya imam. Setelah roknya imam. Di antara itu, sebelum itu tak boleh, tak sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paham Pak ya? 3, Syafi'i, Maliki, Hambali. Makmum sah salatnya setelah takbir imam. Kalau samo, maka tak sah. Imam Abu Hanifah kecuali. Imam Abu Hanifah katakan sah salatnya. Takbir imam dan makmum samo sah salatnya. Sah salatnya. Maka kalau Pakistan tuh serempak Allahu Akbar. Imam Allahu Akbar. Makmum juga Allahu Akbar juga. Cepat ya makmumnya. Tapi kalau kita setelah takbir imam Allahu Akbar baru kita boleh. Nah, ya. Boleh ya. Itu 3 mazhab. Jadi takbir yang pertama takbir wajib, takbir ihram, takbir wajib itu ya. Takbir lain sunnah, itu boleh sama imam. Tapi takbir yang wajib itu wajib setelah imam. Oke. Nah, fa idza kabbaru fakabbiru wa takabbiru hatta yakabbir. Imam takbir, kamu takbir, jangan kalian mulai takbir sampai dia selesai takbirnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
ruku. Imam ruku, maka kalian ruku setelah ruku imam. Wala tarka'u hatta yarka, jangan kalian mulai ruku sampai imam ruku. Nah, gimana Pak? Imam ruku, kita ruku. Pertanyaannya itu sama. Kalau ruku kita dengan imam sama, atau gitu. Kira Pak, boleh nggak? Atau kita setelah imam ruku, baru ruku. Kira Pak? Selain takbir ula itu diperbolehkan sama imam. Apa ya? Selain takbir ula diperbolehkan makmum sama dengan imam. Allah Akbar. Boleh. Kalau sama imam boleh. Selain takbir ula, gerakan makmum boleh sama dengan imam. Tapi sebaiknya imam duluan baru kita. Allah Akbar baru kita. Itu paling bagus. Itu afdal. Ya. Tapi kalau sama Allah Akbar itu diperbolehkan. So kita sah. Jadi yang batal hanya takbir yang pertama. Paham Pak ya? Nah, itu salatnya. Wa idza qala alhamdulillah, kalau imam baca sami Allahu liman hamidah, maka bacalah Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya Pak? Hanya lagi nih. Ketika takbir sami Allahu liman hamidah, kita baca apa? Baca rabbana lakal hamdu atau Allah, atau sami Allahu liman hamidah? Apa yang bagusnya? Makmum baca sami Allahu liman hamidah atau langsung rabbana lakal hamdu? Nah, ini dalam mazhab Imam Syafi'i, makmum zikir salat baca semuanya. Allah Akbar takbir, Allah Akbar ruku, bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah. Bangkitnya kita bergerak badannya sami Allahu liman hamidah. Ketika tegak mantap baru rabbana lakal hamdu. Dari ketika bergerak baca sami Allahu liman hamidah bagi makmum. Ya, sunnah baca sami Allahu liman hamidah. Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i katakan sunnah baca sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Tapi dalam mazhab lain seperti apa? Mazhab Hambali, Hanafi katakan makmum baca rabbana lakal hamdu. Makmum tidak baca Allahu Akbar. Itu baca sami Allahu liman hamidah. Ruku diam deh. Rabbana lakal hamdu. Itu mazhab Hanafi dan Hambali. Ya, kalau Syafi'i sami Allahu liman hamidah baca juga. Nah, insyaallah. Khair ya. Maka kalau sholat jamaah itu imam sami Allahu liman hamidah, makmum bukan. Kalau Hanafi rabbana lakal hamdu. Di Mekah rabbana lakal hamdu kan Hambali. Di Pakistan juga Hanafi rabbana lakal hamdu. Itu dua imam. Makmum tidak disunnahkan rabbana sami Allahu hamidah, tapi disunnahkan baca rabbana lakal hamdu. Tapi yang Syafi'i sami Allahu liman hamidah kata imam, maka makmumnya baca sami Allah juga. Maka dalam Syafi'i mukabbir, seorang yang menurut suara imam baca sami Allahu hamidah, sami Allahu liman hamidah. Itu yang pertama ya, bagusnya jangan langsung rabbana lakal hamdu. Insyaallah. Karena kita mukabir salat itu ikut Mekah. Rabbana lakal hamdu sami Allahu liman hamidah. Ya, itu ikut Mekah. Karena Mekah bermadzhab Hambali. Kita mazhab Imam Asy-Syafi'i. Apa ya insyaallah. Baca itu banyak. Rabbana lakal hamdu, Rabbana
walakal hamdu pakai waw, walakal hamdu, Allahumma lakal hamdu, Allahumma walakal hamdu. Boleh. Boleh semuanya. Ya. Ada semua riwayat lagi. Dan imam sujud, maka kau sujudlah. Jangan kamu sujud sebelum sujud imam. Apabila imam salat berdiri, maka salatlah berdiri. Boleh enggak? Boleh ya. Harus berdiri. Apabila imam duduk, maka makmum harus salat duduk. Nah ini. Karena kalau imam kita tak mampu berdiri, dia duduk. Nah kita jadi makmum, dia boleh nggak berdiri? Hah? Ya Pak, makmum boleh nggak duduk? Hah? Boleh? Ya, nih dalam hadis Imam Syafi'i katakan, orang yang mampu berdiri wajib berdiri, mampu diri wajib berdiri. Kalau imam tak berdiri boleh duduk. Makmum mampu berdiri nggak? Mampu berdiri maka wajib berdiri. Kalau dia ikut duduk sama imam nggak sah. Tidak sah. Jadi hadis ini secara zahirnya Imam Syafi'i amalkan karena Imam Syafi'i pakai hadis lain, hadis yang lain. Ya, kalau tak mampu imam berdiri, duduk, bagi makmum sholatnya wajib berdiri. Wajib berdiri. Kalau makmum tak mampu berdiri, maka dia duduk juga. Atau Imam Syafi'i dia adalah wajib. Hanya satu imam, satu imam yang amal di sini. Yang apa tuh? Hambali. Imam Hambali. Imam duduk, makmum duduk. Kalau makmum mampu diri semua, imam duduk maka makmum duduk. Imam satu, yang Hambali. Adapun yang lainnya Hanafi, Maliki, dan Syafi'i tidak. Wajib berdiri. Kalau mampu diri maka wajib berdiri. Paham insyaallah Pak ya? Khair. Jadi itulah salat jemaah. Masya Allah. Banyak panjangan gitu ya. Waktu terdekat. Jadi kita boleh fikir jemaah ini, fikir berjemaah. Mungkin berdengar Pak ya, mungkin tentang jemaah ini. Boleh diulang sholatnya, ya. Kemudian bacaan sholatnya, sami Allahu hamidah. Kita ada perbedaan mazhab. Uzur, apakah uzur untuk tidak berjamaah? Kita boleh tak berjamaah kalau ada uzur. Apakah uzur yang boleh kan tidak berjamaah? Nah, uzur yang membolehkan orang berjamaah apa? Pertama, sakit. Pertama, sakit. Sakit namanya gimana? Sakit yang menghalangi dia berjamaah. Sakit. Yang kedua, takut ke masjid perang, masa perang, takut dia ke masjid lagi kena peluru nanti. Kalau takut itu boleh dia tinggal jamaah. Jadi uzur yang boleh meninggal jamaah karena sakit dan takut. Sakit dan takut. Itu Pak ya. Hujan gimana hujan? Takut. Takutnya karena basah. Kalau seandainya hujan, takut bisa. Uzur untuk tinggal ke jamaah ada dua, sakit atau takut. Sakit yang menghalangi jamaah. Sakit yang lainnya. Kalau sakit kepala sedikit, batuk sedikit, sakit sedikit, karena sakit yang menghalangi kita jamaah. Kalau hujan kita ada payung dekat dengan masjid rumah kita, itu ada uzur namanya, ada uzur. Itu pertama ya, sakit dan takut luar uzurnya. Kemudian sholat berjamaah, kita sudah sendirian atau ada berjamaah, kita ulangi lagi sholatnya kan. Nah, apakah orang sudah sholat jamaah selesai, takbirlah salam, dan itu kita ingin sholat, boleh nggak kita suruh satu orang jadi imam? Boleh nggak? Boleh.
Kita menyuruh orang lain jadi imam kita, atau kita sholat, imam salam, kita berdiri kan? Samping kita ada juga makmum yang lain yang berdiri juga. Kita mundur jadi makmum dia, boleh. Pokoknya boleh kita menyuruh orang lain jadi imam sholat kita, boleh. Sholat kita itu sunnah, boleh Pak ya. Imamnya berbeda dengan makmum dalam niat, boleh kan? Dalam sholat ini, dalam Imam Syafi'i, imam dan makmum beda niat sholatnya, boleh nggak? Boleh. Imam niat sholat sunnah, makmum sholat wajib, boleh nggak? Imam sholat sunnah zuhur, makmum sholat wajib zuhur, boleh nggak? Boleh. Atau sebalik, imam sholat wajib, makmum niat sholat sunat, boleh nggak? Boleh. Imam Syafi'i mengatakan beda makmum dengan imam boleh. Imam sholat asar, makmum sholat zuhur, boleh nggak? Boleh. Ya, misalnya imam sholat asar, dia sholat asar jamak takdim. Setelah sholat zuhur, diri lagi sholat asar. Waktu zuhur orang sholat asar karena jamak takdim. Ketika jamak takdim itu datang orang, lepuk punggung dia, makmum dia sholat zuhur, imam sholat asar, boleh nggak? Boleh. Nah gitu, dalam Syafi'i itu luas. Bedanya makmum imam diperbolehkan. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh beda gerakannya. Makmum sholat maghrib, imam sholat isya, 3 rakaat, udah 3 rakaat, ini masa berdiri lagi? Maka beda gerakannya, nggak boleh. Imam sholat 4 rakaat isya, makmum niat kosor, niat 2 rakaat, 2 rakaat dah, kok diri lagi, kok berdiri terus? Maka makmum nggak sah. Imam sholatnya sempurna 4 rakaat, makmum wajib sempurna. Kalau makmum hanya 2 rakaat saja, maka nggak sah. Tapi sebaliknya, imam kosor 2 rakaat, makmum 4, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena setelah imam salam, dia berdiri, boleh. Karena dia menyempurnakan sholatnya setelah imam salam, boleh. Semoga Allah beri kepada kita taufik mampu berjamaah sampai kita meninggal dunia tanpa tertinggal jamaah satu kali pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina min hadhihi dunya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa orang tua kami ya Allah, ampunkan dosa anak istri kami ya Allah, ya Allah, ampunkan dosa seluruh alam ya Allah, ya Allah, saudara kami tertimpa musibah di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara ya Allah, ampunkan mereka semua ya Allah, mudahkan urusan mereka ya Allah, yang meninggal dan dalam mereka ya Allah, terimalah jenazahnya ya Allah, ya berilah pahala yang besar kepada mereka ya Allah, yang selamat dari mereka ya Allah, selamatkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, berilah mereka balasan yang terbaik ya Allah, gantilah ya Allah yang terbaik untuk mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Engkau maha sempurna ya Allah, Engkau maha segalanya ya Allah, Engkau bantulah mereka ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk membantu mereka ya Allah, Engkau beri kekuatan kepada kami ya Allah yang hidup ini ya Allah, yang sehat ya Allah, untuk membantu para sahabat kami ya Allah, saudara kami ya Allah, bantu ya Allah harta, membantu tenaga, bantu fikir, bantu doa ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirna tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.